And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang bikin bulu kuduk merinding. Judulnya Rabid dan dirilis pada tahun 2019. Ceritanya berpusat pada seorang desainer yang agak pemalu, di mana dia memiliki impian besar di dunia fashion. Namun nasib naas menimpanya. Dia mengalami kecelakaan parah yang membuat wajahnya cacat permanen. Karena putus asa dan ingin sembuh, dia akhirnya nekat menerima penawaran operasi eksperimental berupa terapi sel gratis di sebuah klinik yang cukup misterius. Awalnya operasi tersebut berjalan sukses. Wajahnya kembali utuh, bahkan tampil jauh lebih cantik dan makin percaya diri. Tapi ternyata, kecantikan instan itu harus dibayar mahal. Dia mulai merasakan efek samping yang sangat aneh dan mengerikan, yang tanpa disadari justru hal itu memicu wabah bahaya di seluruh kota. Penasaran bukan? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dimulai dengan Rose yang hendak berangkat kerja. Di perjalanan dia menghadapi berbagai hambatan hingga akhirnya terlambat tiba di kantornya, sebuah perusahaan busana. Hal ini membuat atasannya yang bernama Gunter sangat marah. Rose mencoba menjelaskan bahwa dia hampir mengalami kecelakaan parah. Tetapi Gunter tidak peduli dan terus mempermalukannya di depan karyawan lain yang tertawa melihat penderitaannya. For interrupting the energy into work on time. Something funny to you? Saat makan siang sendirian, Rose didatangi oleh Brad, seorang fotografer agensi tersebut. Brad memberitahu tentang sebuah acara nanti malam dan mengundangnya untuk pergi bersama ke after party tersebut. Rose terkejut dan sempat menolak. Namun setelah Brad secara langsung memintanya menjadi pasangannya pada malam itu, Rose akhirnya setuju. Tak lama kemudian seorang model bernama Chelsea mendatangi Rose dan mengundangnya ke acara yang sama. Saat Rose memberitahu bahwa Brad sudah memintanya untuk pergi bersama dia, Chelsea tampak antusias dan menawarkan bantuan untuk merias Rose agar tampil memukau. Malam harinya Rose tiba di pesta tersebut dengan penampilan glamor dan akhirnya bertemu dengan Brad. Mereka mulai terbuka satu sama lain. Brad bercerita bahwa impian utamanya adalah menjadi fotojurnalis, sementara Rose mengaku bermimpi sukses di dunia model. Di tengah perbincangan tersebut, Brad mendadak mencium Rose hingga membuatnya terkejut. Brad pun meminta maaf dan pergi mengambilkan minuman. It's like your secret stuff. I get you a drink. I'll be back. Rose lalu pergi ke kamar mandi. Dari dalam bilik, dia tidak sengaja mendengar percakapan dua perempuan yang membicarakannya. Mereka menyebut bahwa Chelsea lah yang meminta Brad mengajak Rose pergi ke sana. Terungkap pula bahwa keluarga Chelsea pernah menjadi orang tua asuh Rose setelah kecelakaan tragis yang menewaskan kedua orang tuanya. Kedua perempuan itu mengolok-olok Rose dan tertawa sambil berspekulasi bahwa Brad hanya mengasihani Rose. Mendengar itu, tentu saja hati Rose merasa hancur. Rose pun menuju ke lantai dansa dan melabrak Chelsea. Di sana Chelsea berdalih bahwa dia melakukan itu karena dia tahu Rose ini menyukai Brad, dan Brad pun terlihat tertarik. Namun Rose menegaskan dia tidak butuh rasa kasihan dari siapapun. Kemudian Rose pergi begitu saja. I'm glad he was really friendly to me. Don't do this. Beberapa saat kemudian Rose terbangun di kamar rumah sakit dengan wajah terbungkus perban. Dan Chelsea terlihat duduk di sampingnya. Dokter pun masuk dan menjelaskan bahwa tim medis telah berusaha semaksimal mungkin menangani cedera wajahnya yang sangat parah. Dokter juga mengungkapkan bahwa stang skuternya menembus perut saat kecelakaan, yang merobek sebagian besar ususnya. Karena mulutnya diperban rapat dan tidak bisa berbicara, Rose pun menulis dan meminta untuk melihat wajahnya. Hingga perban pun dilepas secara perlahan. Saat melihat ke arah cermin, Rose histeris mendapati mulutnya cacat parah. Rose pun menangis melihat kondisinya, sementara Chelsea berusaha menenangkannya dengan mengingatkan bahwa dia masih hidup. Rose, like a sister to me, not going anywhere. Setelah diperbolehkan pulang, Chelsea membawa Rose ke rumahnya yang sudah disiapkan untuk kenyamanan Rose.
mention it. And please, help yourself to anything. Setelah Chelsea pergi bekerja, Rose melepas perban di depan cermin dan kembali menangis ketika melihat wajahnya. Dia kemudian membuat jus buah dan mencoba meminumnya menggunakan jarum suntik besar. Tak lama kemudian, Rose memeriksa email dan menemukan pesan video dari sebuah lembaga bernama Burroughs Clinic. Video tersebut menjelaskan tentang proses bernama transhumanistik, sebuah teori bahwa ras manusia dapat berevolusi melampaui keterbatasan fisik dan mentalnya melalui sains dan teknologi. Klinik tersebut menawarkan manipulasi stem cell yang sangat eksperimental dan belum tersedia untuk umum, lengkap dengan asuransi kesehatan seumur hidup. Penawaran ini tentu saja memikat Rose. Tanpa membuang waktu, keesokan harinya Rose dan Chelsea mengunjungi klinik tersebut, dan dia bertemu langsung dengan Dr. Burroughs. Appointment for Rose Miller? Dokter itu memeriksa Rose dan menjelaskan bahwa dia harus menjalani prosedur stem cell untuk memperbaiki wajahnya. Rose mengaku tidak mampu membayar, tetapi sang dokter menjelaskan bahwa seluruh biaya gratis, karena mereka membutuhkan subjek uji coba demi menyempurnakan prosedur tersebut, sehingga mereka bisa saling menguntungkan. Rose mengkhawatirkan keselamatannya, tetapi dokter meyakinkan bahwa Rose bukan pasien pertama, dan prosedur ini selalu berhasil pada orang lain. Setelah si dokter keluar, Rose mengaku takut kepada Chelsea, tetapi Chelsea menyemangatinya untuk tetap menerima penawaran tersebut. Chelsea mengingatkan bahwa mereka tidak punya biaya untuk operasi rekonstruksi, sehingga Rose harus mencobanya, apalagi semua biayanya gratis. Di adegan berikutnya, persiapan operasi dimulai. Dr. Burroughs dan timnya mengenakan jubah berwarna merah, seolah sedang melakukan suatu ritual. Saat prosedur dimulai, dokter mengoleskan zat bening berbentuk gel ke area wajah Rose yang rusak. Kemudian saat Rose masih belum sadarkan diri, Brett datang ke sana untuk menjenguk sambil membawa bunga. Namun dia pergi tanpa membangunkan Rose. Tepat saat itu dia dihentikan oleh Dr. Burroughs yang mengundangnya untuk mengobrol secara rahasia. Sementara itu, Rose terbangun dalam kondisi yang cemas. Dia berdiri di depan cermin lalu melepas perbannya. Dan Rose sangat senang ketika melihat luka-lukanya telah sembuh total. Bahkan kini dia terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Namun tiba-tiba perutnya berbunyi hebat karena kelaparan. Dia pun meninggalkan ruangan dan pergi ke area kolam renang. Di sana dia bertemu dengan pria yang tampak familiar, yang kemudian pria itu memperkenalkan diri sebagai Dominic, seorang aktor TV terkenal. Tak lama kemudian Rose mendadak menciumnya secara agresif, dan Dominic pun membalasnya. Namun Rose terkejut saat menyadari bahwa dia telah menggigit Dominic hingga berdarah. Dominic pun marah besar, sementara Rose lari karena syok dan malu. Keesokan harinya Rose menceritakan kejadian malam itu kepada Dr. Burroughs, yang dia duga kejadian itu hanyalah mimpi. Namun si dokter mengabaikannya dan menganggap itu hanya efek samping sehabis operasi. Lalu si dokter pun memberinya obat. Si dokter juga menyebutkan obat tersebut memiliki efek samping seperti mual, pusing, hingga halusinasi yang sangat jelas. Dia juga memberi Rose minuman protein khusus yang dirancang sesuai kebutuhan nutrisinya jika dia tidak bisa mencerna makanan yang lain. Tak lama kemudian Chelsea datang menjemput dan terpana melihat penampilan baru Rose. Rose bahkan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kacamata lagi. Setibanya di rumah, Chelsea menyemangati Rose untuk mulai mengerjakan desain-desain barunya, dan Rose pun setuju. Dia duduk untuk mendesain sambil mengingat kembali bagaimana Gunter dulu sering mempermalukannya. Do you know? I can take criticism. I can do better. Tapi tiba-tiba ada ketukan dari pintu. Ternyata yang datang itu adalah Brett. Saat Rose membuka pintu, Brett terpesona melihat betapa cantiknya Rose sekarang. Brett meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan mengajak Rose kembali berkencan. Tetapi Rose menolak dan memintanya untuk pergi. Di malam hari, Rose pergi ke klub untuk berpesta bersama Chelsea. Di sana dia bertemu dengan mantan atasannya, yaitu Gunter. Gunter memuji gaun yang dipakai oleh Rose, dan Rose memberitahu bahwa itu adalah desainnya sendiri. Gunter pun mengajak Rose bekerja sama kembali, dan memberitahu bahwa mereka akan meluncurkan koleksi baru dalam 2 bulan. Akhirnya Rose menerima tawaran itu tanpa ada keraguan.
Belakangan di klub tersebut, Rose minum dan berdansa hingga akhirnya dia akrab dengan seorang pria dan membawanya keluar. Saat keduanya mulai bermesraan, situasi berubah mencekam ketika Rose mendadak merobek kulit pria itu dan menggigit lehernya. Adegan kemudian berpindah saat Rose terbangun di tempat tidurnya seolah tidak terjadi apa-apa, dan dia menganggap apa yang dialaminya tadi hanyalah mimpi. Rose lalu meminum protein shake yang diberikan oleh si dokter. Di tempat lain tampak aktor TV Dominic yang sedang menjalani syuting. Namun dia bertingkah aneh dan berperilaku sangat agresif. Dia kesulitan mengendalikan dirinya hingga akhirnya kekacauan besar terjadi. Big fan of yours. Sementara itu, Rose sedang berada di rumah dan dia merasa kelaparan. Dia pun mencari sesuatu untuk bisa dimakan. Tetapi rasa sakit luar biasa di perutnya mendadak muncul hingga dia pun pingsan. Beberapa saat kemudian dia terbangun dalam kondisi lebih baik, lalu kembali meminum protein khusus tersebut. Namun rasa laparnya tak kunjung hilang. Rose pun mengambil daging sapi mentah dari dalam kulkas, padahal dia adalah seorang vegetarian. Bukannya memasak daging tersebut, dia justru menjilati dan secara mengerikan meminum darahnya. Di waktu lain, seorang pria pembuat onar diusir dari klub malam dan dia mulai menggoda perempuan-perempuan yang ada di jalanan. Yang kemudian hal itu disadari oleh Rose. Rose pun mendatangi pria itu dan meminta tumpangan. Otomatis pria itu langsung setuju dengan menyuruh Rose untuk masuk ke mobilnya. Dan secara mengejutkan, Rose langsung menggigit leher pria itu dan meminum darahnya. I knew you. Ow! Ow! Please stop. Di adegan berikutnya, Rose terbangun di tempat tidur dengan darah di mulutnya. Sementara mantel yang dia kenakan semalam tergantung di samping tempat tidur. Suasana berpindah ke rumah sakit saat seorang perawat mendengar suara aneh dan bergegas membantu seorang pasien. Pasien itu ternyata adalah pria yang digigit Dominic sebelumnya, dan dia baru saja menjalani operasi rekonstruksi. Mendadak pria itu menyerang sang perawat dan menggigitnya secara brutal layaknya seorang zombie. Seorang staf pria datang untuk menolong, tetapi pasien tersebut justru malah menggigitnya juga. Di tempat lain, Rose mendatangi dokter Burroughs dan menceritakan keinginannya untuk memakan daging dan darah. Namun si dokter kembali mengabaikannya dan menganggap itu hanya efek samping dari obat bius. Rose juga menceritakan halusinasi parah yang dialaminya. Tetapi si dokter kembali meyakinkannya bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Belakangan di tempat kerja, Gunter memeriksa beberapa desain dari Rose. Dia pun sangat terkesan hingga memutuskan untuk memasukkannya ke dalam koleksi mendatang. Hal itu pun membuat Rose sangat senang. Sementara itu di rumah sakit, seorang pejabat dari CDC, yaitu Centers for Disease Control, datang dan berbicara dengan dokter mengenai situasi yang mengkhawatirkan. Sang dokter mengungkapkan adanya kondisi yang disebabkan oleh mutasi strain rabies yang sangat aktif, serta menjelaskan bahwa mereka belum berhasil menemukan asal mula dari infeksi tersebut. Kendati demikian, kasus pertama yang dilaporkan adalah Dominic, yang kini diikat di ranjang rumah sakit dengan mulut berbusa saat dia terus bertindak agresif. Di tempat lain, Brad kembali mendatangi Rose dan mengundangnya makan malam, yang kali ini disetujui oleh Rose. Di restoran, Rose menceritakan bagaimana dia merasa lapar sepanjang waktu, tetapi satu-satunya hal yang bisa dicerna perutnya hanyalah protein shake dari si dokter. Dia juga bercerita tentang mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Setelah itu, Brad mengatakan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Saat Brad menyentuh wajahnya, Rose secara mengejutkan menggigit lidahnya sendiri. Rose pun bergegas pergi ke kamar mandi dan terkejut ketika melihat gigi-gigi baru yang tajam tumbuh di dalam mulutnya. Di dalam kondisi panik, Rose memutuskan untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba seorang pria mengamuk menembus jendela kaca dan langsung menyerangnya. Pria itu mulai menggigit orang-orang yang ada di sekitar, sampai akhirnya Brad menariknya dan memukulnya berkali-kali dengan alat pemadam api hingga tidak bergerak. Sementara Rose sudah melarikan diri dari sana. Kembali ke rumah sakit, dokter dan anggota CDC sedang mengamati perawat yang digigit sebelumnya. Perawat itu kini menunjukkan gejala yang serupa seperti rabies. Anggota CDC memperingatkan bahwa dengan strain mutasi yang dapat berinkubasi kurang dari 48 jam,
Mereka mungkin sedang menghadapi wabah terbesar yang pernah ada. Dia menyarankan untuk mengarantina semua orang yang terinfeksi dan tidak membuat pengumuman publik terlebih dahulu agar tidak memicu kepanikan massal. Tepat saat itu seorang pria berkostum Sinterklas tiba, dan karena jelas dia sudah terinfeksi, polisi pun langsung menembaknya hingga tewas. Di bagian kota lain, Rose berteriak histeris saat melihat bayangan wajahnya yang terdistorsi di cermin. Seorang pria tua mendekati dan menawarkan bantuan, tetapi Rose menghindarinya lalu masuk ke jalanan yang gelap. Pria itu tetap berusaha menolongnya, tetapi Rose justru berubah menjadi makhluk aneh dan langsung menyerangnya. Setelah itu, Rose terbangun di tempat tidurnya dalam keadaan bingung. Dia lalu meninggalkan pesan suara untuk si dokter mengenai situasinya. Saat dia meminum minuman protein itu, botolnya mendadak jatuh dan menumpahkan cairan ke tanah, yang ternyata minuman itu adalah darah. Kemudian di tempat kerja terlihat tim sedang bersiap untuk peragaan busana. Tepat saat itu ketika Brad mendekati Rose dan menanyakan apa yang terjadi pada kencan terakhir mereka. Rose menjelaskan bahwa obatnya membuat hatinya kacau, dan dia hanya ingat saat meninggalkan restoran. Dia mengaku bahkan dia tidak tahu bagaimana caranya dia bisa sampai di rumah. Belakangan ini, Gunter memilih salah satu gaun rancangan Rose untuk penutup peragaan busana mendatang. Dia memutuskan untuk memakai Chelsea sebagai modelnya. Kedua gadis itu sangat bahagia karena ini adalah impian mereka sejak kecil. Sementara itu, virus terus menyebar tanpa kendali di seluruh kota, dan makin banyak pasien yang dirawat di rumah sakit. CDC akhirnya mengeluarkan peringatan publik mengenai wabah rabies, menasihati warga agar menjauhi orang dan hewan yang agresif. Beberapa hari kemudian, peragaan busana yang paling ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Gunter bertekad untuk tetap menyelenggarakannya, meskipun wabah virus semakin meluas. Acara akan segera dimulai, tetapi Chelsea belum juga muncul, yang membuat Rose mulai khawatir. Rose kemudian mendapat telepon dari Dr. Burrows yang mengabarkan bahwa hasil tes dari kunjungan terakhirnya telah keluar. Dokter memintanya segera datang ke klinik, tetapi Rose berjanji baru akan bisa datang pada besok hari. Tak lama kemudian, Chelsea akhirnya tiba dalam kondisi yang panik. Dia memberitahu para model bahwa seorang wanita menyerangnya di kereta bawah tanah dan menggigitnya sebelum wanita itu tewas ditembak oleh polisi. Pada saat yang sama, Rose yang berada di luar mendadak menderita kram perut yang hebat. Dua pria mendekatinya, tetapi bukannya menolong, mereka justru merekam video untuk mengejeknya. Tiba-tiba tentakel aneh muncul dari tubuh Rose dan menyerang salah satu pria tersebut. Saat pria lainnya terus merekam, Brad datang dan memukulinya secara brutal lalu menghapus video tersebut. Tentakel di tubuh Rose terus bergerak, sehingga Brad menyuntikkan sesuatu ke tubuh Rose dan membawanya masuk. Tepat saat itu, pria yang diserang tadi mulai bangkit berdiri. Kemudian Rose terbangun di ruang ganti. Brad memberitahu bahwa dia pingsan di gang sehingga Brad membawanya ke dalam. Brad ingin menyuruhnya segera ke klinik. Tetapi Rose menolak karena ingin melihat gaun yang dia desain menutup pertunjukan malam ini. Tak lama kemudian acara pun dimulai. Rose duduk di samping Gunter saat musik dimainkan, dan para model berjalan di atas runway dengan sangat anggun. Tiba-tiba salah satu model pria jatuh dari panggung, tetapi dia bangkit kembali dan pertunjukan berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, Chelsea menyerang seorang model lalu berjalan dengan mulut penuh dengan darah. Gunter yang marah menanyakan apa yang sedang dia lakukan, tetapi Chelsea justru menerjang Gunter dan menggigit lehernya. Di tengah kepanikan itu, pria yang sebelumnya diserang Rose telah terinfeksi dan datang membuat kekacauan makin parah. Polisi tiba di lokasi pada saat yang tepat dan menembak Chelsea beserta orang-orang yang sudah terinfeksi. Melihat itu, hati Rose terasa sangat hancur dan dia mendekati jasad sahabatnya, tetapi Brad menariknya dan mengajaknya pergi dari sana. Sesampainya di klinik, Rose terus gelisah dan menyalahkan dirinya atas penyebaran virus serta kematian Chelsea. Dia menyadari bahwa halusinasinya selama ini bukan sekedar mimpi, dan dia memang telah membunuh pria-pria tersebut. Dr. Burrows berusaha menenangkannya, lalu mengantar Brad dan Rose ke sebuah ruangan yang diklaim menyimpan semua jawaban yang mereka cari. Saat mereka masuk, sang dokter mendadak mengunci pintu dan berbicara melalui kaca pelindung. Dr. Burrows mengungkapkan fakta mengejutkan, bahwa Brad sebenarnya sudah mengetahui semua hal ini sejak awal. Si dokter meminta Brad untuk mengawasi Rose, dan Brad menyetujuinya demi mendapatkan cerita yang menarik sebagai seorang jurnalis.
Mendengar hal itu, Rose sangat marah dan menuduh Brad menjadikannya objek eksperimen. Sementara Brad berdalih hanya ingin melindunginya. Si dokter lalu menekan tombol yang menyiramkan darah dalam jumlah besar ke tubuh Brad. Cairan itu pun memicu hasrat lapar dari dalam diri Rose. Dr. Burroughs pun memprovokasi Rose untuk membebaskan monster di dalam dirinya dan membunuh Brad. Brad berusaha melarikan diri, tetapi dia justru berhadapan dengan sosok makhluk yang sangat mengerikan. Dr. Burroughs mengungkapkan bahwa wanita itu adalah istrinya yang tewas akibat kanker dan telah mendonasikan tubuhnya untuk riset pencapaian keabadian. Tak sanggup menahan lapar lagi, Rose akhirnya menyerang Brad dengan tentakelnya sampai tewas. Si dokter yang antusias mendesak Rose untuk memangsa Brad. Namun Rose menolak dan justru mencocol makhluk mutasi itu berulang kali sampai tewas. Akhirnya Rose pun menggorok lehernya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Sementara sang dokter terlihat sangat kecewa. Beberapa waktu kemudian, siaran radio memberitahukan bahwa wabah telah berhasil diatasi oleh militer dengan memusnahkan seluruh orang yang terinfeksi karena tidak ada obatnya. Pihak berwenang tidak menemukan penyebab pastinya, dan mereka mengkategorikan kasus tersebut sebagai flu biasa. Sementara itu, Dr. Burroughs menyiapkan larutan protein darah baru dan hidangan daging mentah untuk Rose. Rose terkejut mendapati dirinya masih hidup dengan luka yang telah sembuh total. Tentu saja hal itu membuatnya sangat frustasi. Terungkap bahwa sang dokter telah menghidupkannya kembali melalui terapi stem cell dan menjadikannya manusia abadi. Film pun berakhir saat Rose yang murka menggedor kaca selnya. Sementara Dr. Burroughs mengamatinya dengan senyuman psikopat. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menginfeksikan. Inti permasalahan utama di film ini sebenarnya berawal dari obsesi terhadap standar kecantikan dan rasa tidak percaya diri yang sangat mendalam. Keinginan instan untuk lepas dari rasa minder justru membawa dampak yang fatal. Ketika teknologi medis eksperimental yang digunakan menyimpan bahaya tersembunyi. Niat awal yang cuma ingin memperbaiki penampilan malah berubah jadi petaka besar yang mengancam banyak nyawa. Gimana menurut kalian tentang film ini? Apakah hasil yang instan sepadan dengan resiko semengerikan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.